Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kelompok kami akan membahas materi belajar tentang pendidikan yang membebaskan dari Paulo Freire. Baik, ada beberapa poin penting dalam pembahasan ini. A. Biografi singkat Paulo Freire. B. Konsep-konsep tentang pendidikan. C. Ciri-ciri pendidikan yang membebaskan. D. Contoh pendidikan yang membebaskan. Dan yang terakhir, E. Contoh pendidikan yang tidak membebaskan. Yang pertama ada biografi singkat Paulo Freire. Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan yang dikenal sangat kontroversial yang lahir pada tanggal 19 September pada tahun 1921 di Recife. Paulo Freire merupakan anak dari ayah Joaquim Themistocles yang bekerja menjadi polisi militer dan ibu Endeltrus Never Freire. Ia menikah pada tahun 1944 dengan Elsa Maya Costa Oliveira dan wafat pada Mei 1997. Pada tahun 1929, keluarga Paulo Freire mengalami kemunduran finansial akibat krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Brasil. Pada tahun 1931, keluarga Paulo Freire pindah ke Jobotao. Saat usianya 15 tahun, ia berhasil menyelesaikan sekolahnya dengan nilai pas-pasan yang sudah memenuhi syarat untuk masuk sekolah lanjutan. Setelah keadaan keluarganya mulai membaik, ia menyelesaikan sekolahnya dan masuk di Universitas Recife dengan jurusan hukum sembari belajar filsafat dan psikologi bahasa. Saat kuliah, ia bekerja paruh waktu sebagai instruktur bahasa Portugis di sekolah lanjutan. Pada tahun 1959, ia meraih gelar doktor dalam bidang sejarah dan filsafat pendidikan. Menjelang tahun 1970, ia meninggalkan Amerika Latin menuju Amerika Serikat atas undangan Harvard University dan mengajar sebagai profesor tamu di Harvard Center for Studies in Education and Development and Social Change. Awal tahun 1970-an, Freire menjadi konsultan dan menjabat sebagai penasehat khusus di kantor pendidikan Dewan Gereja Sedunia di Jenewa. Tahun 1988, Freire diangkat menjadi Menteri Pendidikan untuk kota Sao Paulo. Dan semasa kedudukannya sebagai dosen, ia menerapkan sistem pendidikan hadap masalah sebagai kebalikan dari pendidikan gaya bank. Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan lahir dari pergumulannya selama ia bekerja di tengah-tengah masyarakat miskin dan tidak berpendidikan. Terjadi perbedaan yang mencolok antara masyarakat feodal strata atas dengan masyarakat strata bawah. Golongan atas menjadi penindas masyarakat bawah melalui kekuasaan politik dan akumulasi kekayaan. Hal itu menyebabkan golongan masyarakat bawah semakin miskin dan bergantung pada kaum penindas. Dari kehidupan yang sangat kontras itulah, melahirkan suatu kebudayaan yang disebut Freire dengan kebudayaan bisu, di mana kaum tertindas hanya diam menerima segala perlakuan kaum penindas, dan adanya ketakutan akan adanya kesadaran tentang ketertindasan mereka. Diam atau bisu dalam konteks yang dimaksud Freire bukan karena protes atas perlakuan yang tidak adil, akan tetapi mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka bisu dan dibisukan. Dalam konteks yang demikian, Freire bergumul. Ia terpanggil untuk membebaskan masyarakatnya yang tertindas dan yang telah dibisukan itu. Pada akhirnya, Paulo Freire berpendapat bahwa pendidikan dengan gaya bank yang ditetapkan pada waktu itu sebagai salah satu sumber yang mengokohkan penindasan dan kebisuan tersebut. Karena itulah, ia menawarkan pendidikan hadap masalah sebagai jalan membangkitkan kesadaran masyarakat bisu. Berikut ada penjelasan singkat mengenai pendidikan gaya bank dan metode hadap masalah. Dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Brasilia pada masa Freire, anak didik tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi, tetapi dilihat sebagai benda yang seperti wadah untuk menampung sejumlah rumusan atau dalil pengetahuan. Peserta didik adalah objek dan bukan subjek.
Pendidikan yang demikian itulah yang disebut oleh Freire sebagai pendidikan gaya bank. Disebut pendidikan gaya bank sebab dalam proses belajar mengajar, guru tidak memberikan pengertian kepada peserta didik, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Berikutnya ada metode hadap masalah. Pendidikan hadap masalah sebagai pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh Freire lahir dari konsepnya tentang manusia, di mana manusia sendirilah yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan hadap masalah. Manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya, tetapi ia berada dalam dunia dan bersama-sama dengan realitas dunia. Realitas itulah yang harus diperhadapkan pada peserta didik supaya ada kesadaran akan realitas itu. Konsep pedagogis yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi, dan politik. Berikutnya ada karya-karya yang dihasilkan oleh Paulo Freire. Di sini kami hanya mengambil 3 karya, yaitu Education as the Practice of Freedom. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh Freire dan berhasil diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Buku ini ditulis pada saat Freire dipenjara selama 70 hari. Dalam buku ini menyajikan suatu pandangan yang fisiologis tentang apa yang dapat diwujudkan oleh masyarakat Brasil untuk menginformasikan sejarah menjadi subjek-subjek melalui refleksi yang kritis. Yang kedua ada Pedagogy of the Oppressed. Buku ini juga berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini merupakan buku yang merefleksikan secara mendalam mengenai jalan pembebasan manusia. Secara garis besar, buku ini berisi tentang pendidikan gaya bank, metode hadap masalah, ciri mendasar manusia, kontradiksi antar murid dan guru, pendidikan dialogis, dan investigasi tema-tema generatif. Lalu karya yang ketiga, The Politics of Education, Culture, Power, and Liberation. Secara garis besar, buku ini membahas 3 hal yang paling mendasar untuk merealisasikan adanya sikap saling menghargai harkat dan martabat sebagai sesama manusia melalui sistem yang representatif. Yang pertama, pemahaman yang benar tentang teori dan praktik dalam pendidikan, sehingga tercipta suatu realitas antara teori dan praktik yang saling mendukung dan saling komprehensif. Yang kedua, menekankan pada substansi kekritisan akan kondisi sekitar elemen pendidikan tersebut, baik dari faktor manusianya, komunikasi, maupun dari segi perkembangan politik yang ada. Yang ketiga, menekankan pada usaha konkret dalam pemberantasan buta huruf dengan pendidikan Kota Sao Paulo. Berikutnya ada konsep-konsep pendidikan yang membebaskan menurut Paulo Freire. Di sini kami ada 5 konsep. Yang pertama, pembebasan dan pemberdayaan. Yang kedua, partisipasi aktif. Yang ketiga, kesadaran. Yang keempat, pendekatan kontekstual. Dan yang kelima, keterlibatan praksis. Pembahasan yang tidak bisa lepas ketika berbicara tentang konsep pendidikan Paulo Freire adalah gagasannya tentang pendidikan yang membebaskan. Dalam banyak kesempatan, Freire mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan nilai yang paling vital bagi proses pembebasan manusia. Menurut Freire, pendidikan menjadi jalur permanen pembebasan yang berada dalam 2 tahapan. Tahap yang pertama, pendidikan menjadikan seorang sadar akan penindasan yang menimpa mereka dan melalui gerakan praktis untuk mengubah keadaan itu. Tahap yang kedua, pendidikan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan. Di beberapa tulisannya, Freire memberikan bayangan tentang upaya pembebasan dari berbagai masalah, bukan hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga ekonomi, politik, hukum, ataupun kebudayaan sehari-hari. Maka dari itu, integrasi realitas sosial ke dalam pendidikan termasuk dalam salah satu upaya membebaskan diri dari permasalahan sosial.
Menurut Freire, pola hadap masalah atau kontekstual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja selagi manusia masih hidup. Oleh karena itu, konsep pendidikan Freire sangat menekankan kesadaran diri sebagai subjek. Karena dalam pemikirannya yang dapat memerankan liberative action hanya subjek, kesadaran tersebut secara umum akhirnya membentuk kesadaran sosial. Dengan kesadaran sosial yang dibangun berdasarkan relasi intersubjektivitas, rakyat diharapkan mampu memiliki pemecahan masalah yang dihadapinya. Ciri-ciri pendidikan yang membebaskan, yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan kreativitas dan keterampilan hidup. Adalah mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil yang memiliki sifat mekanisme, menekankan peranan lingkungan, mementingkan suatu pembentukan reaksi atau respon, dan menekankan kepentingannya dalam latihan. Yang kedua yaitu pemberian pengetahuan yang mendalam, yaitu pendidikan yang membebaskan bukanlah memberikan banyak pelajaran kepada peserta didik untuk menguasai banyak ilmu pengetahuan, serta tidak hanya terpaku pada kurikulum formal. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran, yaitu pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang merdeka. Ada konsep dan contoh pendidikan yang membebaskan. Menurut Paulo Freire, konsep kesadaran sekadar teori abstrak, namun juga merupakan praktik integratif dalam pengalaman belajar peserta didik dan pengembangan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap dunia di sekitar mereka, pendidikan dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, partisipatif, dan dapat menentukan nasib sendiri. Contoh pendidikan yang membebaskan. Yang pertama ada pendidikan dialogis, yang dimana Freire menekankan pentingnya dialog antara pendidik dan peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara guru dan murid. Yang kedua, ada pendidikan kritis. Freire mengajarkan pentingnya membantu peserta didik untuk membangun realitas mereka secara kritis. Yang ini berarti melihat dunia dari berbagai perspektif, menggali akar masalah, dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Yang ketiga, pendidikan berbasis pengalaman, di mana ia menekankan pentingnya menggunakan pengalaman nyata peserta didik dalam proses pembelajaran dan mengaitkan konsep-konsep akademis dengan situasi konkret yang relevan. Yang keempat, pendidikan berorientasi aksi. Freire mempromosikan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan refleksi kritis dengan tindakan nyata untuk mengubah situasi sosial yang tidak adil. Peserta didik didorong untuk tidak hanya memahami realitas mereka, tetapi juga untuk bertindak dalam mengubahnya. Yang terakhir ada pendidikan kemitraan. Freire mengajarkan bahwa pendidikan harus berlandaskan kemitraan antara pendidik dan peserta didik. Yang ini berarti mengakui bahwa kedua belah pihak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang dapat saling melengkapi. Lalu contoh pendidikan yang tidak membebaskan. Yang pertama, pendidikan bank. Dengan istilah yang digunakan Freire untuk menggambarkan pendekatan di mana pendidik bertindak sebagai penyimpan pengetahuan yang kemudian ditransfer kepada peserta didik yang berperan sebagai penyimpanan informasi. Yang kedua, pendidikan represif. Pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana peserta didik merasa takut atau terancam jika mereka mengemukakan pendapatan yang berbeda atau bertanya tentang hal-hal yang tidak dipahami. Yang ketiga, pendidikan yang mementingkan hanya aspek teknis. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek teknis atau pengetahuan yang spesifik tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, atau politik dapat menjadi bentuk pendidikan yang tidak membebaskan. Pendekatan ini mungkin mengabaikan pentingnya membantu peserta didik memahami realitas mereka secara kritis dan bertindak untuk mengubahnya. Lalu berikutnya ada pendidikan yang menekankan pencapaian individual. Jika pendidikan hanya menekankan pencapaian individual tanpa memperhatikan kebutuhan atau kepentingan kolektif,
Hal itu dapat menghasilkan individu yang tidak peduli atau tidak terhubung dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Lalu yang terakhir, pendidikan yang tidak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jika pendidikan hanya berpusat pada pendidikan dan kurikulum tanpa memperhatikan pengalaman, kebutuhan, atau perspektif peserta didik, hal itu dapat menghasilkan peserta didik yang merasa tidak terhubung atau teralienasi dari materi yang dipelajari. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membawa pakaian. Pendidikan bebas sangatlah indah, dengan mudah mencapai keberhasilan. Sekian dari kami tim 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma, dengan saya Tiara Amanda sebagai ketua kelompok. Saya Marcelina Agesha Reva Aviola sebagai anggota. Saya Alitia Vanegorati Lumban Gaul sebagai anggota.